Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Siang. Pak Haris? Selamat siang, Bu Eka. Alhamdulillah, baik, Bu Eka. Bu Eka sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini Ya, Bu. kita sudah merencanakan untuk bertemu ya, Pak ya. Kira-kira Ya, ada yang mau disampaikan oleh Bapak? iya, Bu. Iya, Bu. Kita kan sudah berencana untuk ketemu hari ini. Saya ada hal yang mau saya sharing kepada Ibu untuk kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bersama ya, Bu ya. Jadi saya sedang menghadapi suatu situasi di sekolah di mana anak-anak itu ketika waktu zuhur, ya namanya SMA kan pulangnya jam 3, Bu. Jadi Ya. zuhur itu masih di sekolah. Nah, ketika waktu zuhur tiba, jadi situasinya kalau dulu ketika anak-anak MPLS itu masa lingkungan sekolah kelas 10 saja, kelas 10 saja kalau lagi sholat zuhur tuh sampai penuh gitu, Bu. Sampai 2 kloter gitu. Tapi ketika pembelajaran normal, eh, seper se 3/4 masjid aja nggak sampai, Bu, untuk ketika sholat. Artinya kan banyak anak-anak yang kesadaran untuk beribadahnya kurang gitu, Bu. Masalah saya. Oh, jadi ini apa ya? Kendala atau masalah yang Bapak hadapi itu banyak anak yang kesadaran dirinya masih kurang untuk beribadah ya, Pak ya? Ya, betul, Bu, betul. Ya, kalau menurut Pak Haris, apakah Bapak pernah menganalisis penyebab apa yang menjadi penyebab murid kurang kesadaran terhadap beribadah, Pak? Ya, kalau saya observasi, saya lihat-lihat memang anak-anak itu berarti kan kesadarannya kurang dikarenakan bisa jadi memang belum pembiasaan waktu dari SD, SMP-nya dia belum terbiasa untuk sholat. Ya, untuk sholat zuhur di sekolah, ya mungkin karena kalau di SD dulu dia pulang cepat atau di SMP juga terbiasa tidak ada pembiasaan sholat sehingga ketika di SMA mereka terbiasa untuk tidak sholat di waktu zuhur. Bahkan ketika saya ajak pun ya ajakan langsung tidak disambut atau direspon dengan antusias seperti itu. Ada yang ya nanti aja Pak, saya nyusul, tapi saya lihat akhirnya ujung-ujungnya nggak sholat juga. Kan kita mengamati ya, kalau saya lagi mengajar di dalam jam yang terpotong sholat seperti itu, Bu. Jadi menurut saya simpulannya penyebabnya karena pembiasaannya belum terpatri kepada mereka gitu. Ya, jadi yang saya tangkap berarti anak-anak itu walaupun sudah diingatkan, karena mungkin terbiasa ya Pak ya, mungkin dari rumah maupun dulu dari sekolah yang sebelumnya, SD maupun SMP-nya mereka tidak melaksanakan sholat zuhur ya Pak ya, mungkin langsung pulang atau bagaimana atau melakukan kegiatan lain, jadi terbawa sampai saat ini dan belum timbul kesadaran walaupun gurunya sudah mengingatkan. Nah, tadi Bapak Betul. sudah memaparkan bahwa permasalahannya belum timbul kesadaran. Nah, dari sini kira-kira menurut Bapak hal apa yang harus Bapak lakukan supaya timbul kesadaran dari murid-murid tersebut? Ya, saya sih berencana ya Bu untuk melakukan beberapa hal yang saat ini saya sudah lakukan, Bu. Jadi saya mengumumkan di speaker kalau waktu sholat zuhur itu saya ambil alih dan saya ajak juga guru agama untuk ngumumin di speaker yang terdengar ke seluruh kelas, menandakan waktu sholat tiba. Ya walaupun ada azan ya, tapi kita juga setelah itu kita ingatkan kembali sebagai bentuk penguatan. Terus saya juga sudah ngajakin kalau memang saya ketemu pasti saya ajak tuh anak, ya sholat ayo gitu. Nah, paling rencana ke depannya
saya mau mengintegrasikan kalau di pelajaran, saya mau mengintegrasikan ke pelajaran sebagai bentuk penilaian sikap juga, penilaian sikap untuk dan juga karakter di profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa. Jadi saya mau membuat semacam angket survei posisi dia saat ini di mana, lalu berkelanjutan ada evaluasi lagi, survei yang mereka isi semacam angket ya, di mana di situ terus-menerus akan saya biasakan ya sambil diingatkan. Jadi saya sih pengennya bukan sebuah paksaan ya Bu, jadi memang ini akhirnya jadi sebuah kesadaran. Maka dari itu saya sih berencananya selain mengingatkan di speaker, mengingatkan langsung, saya mau pakai sistem kertas ataupun form yang akan saya bagikan ke anak-anak untuk diisi secara berkala gitu Bu. Iya, luar biasa Pak Haris. Eh, Langkah-langkah atau rencana yang akan Bapak terapkan ya Pak ya. Eh, itu menarik sekali ya Pak ya. Mungkin juga bisa diterapkan juga nantinya di sekolah saya ya Pak ya. Dari pemaparan Bapak tadi, uh, apakah ada hambatan Pak selama proses selama ini yang sudah Bapak coba, hambatan maupun kendala yang Bapak hadapi Pak? Ya, kendalanya adalah keikutsertaan dan kesadaran juga dari pihak sekolah, guru-guru yang lain ya. Jadi memang belum terbangun kepedulian untuk berkaitan dengan hal ini. Terbukti misalnya kalau lagi waktu sholat, nah banyak juga guru-guru terutama yang wanita akhirnya sholatnya banyak di ruang guru gitu. Jadi sepertinya butuh keteladanan juga dari guru untuk ikut serta. Pun juga kalau bapak-bapaknya ada juga yang memang belum bisa menjadi teladan juga ya. Jadi kalau anak bisa ngelihat seluruh yang mereka jadikan panutan, bisa jadikan teladan kan akhirnya bisa jadi hal yang masif untuk mereka ikuti. Itu yang pertama sih kendalanya. Yang kedua, sepertinya kalau nanti saya mau memberlakukan sistem angket atau survei ini, kalau di pelajaran saya mungkin akan bisa efektif ya karena saya pengampunya sendiri. Tapi kalau sudah jadi kebijakan sekolah, maka saya harus bekerja sama. Apakah ini nanti akan saya integrasikan ke dalam salah satu penilaian P5 atau terintegrasi ke dalam penilaian ya paling yang bisa ya P5 ya Bu ya. Kalau setiap pelajaran kan itu tergantung gurunya. Ya, paling kendalanya itu mungkin ada guru-guru yang perlu di pendekatan khusus pembicaraan lanjutan supaya angket ini bisa digunakan di setiap pelajaran gitu. Oh iya, baik, luar biasa ya Pak ya. Bagus sekali apa namanya program maupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Haris ya, baik untuk siswa maupun mungkin dengan rekan sejawat ya Pak ya. Tadi ada kolaborasi dengan guru agama ya Pak ya, penguatan ya untuk mengingatkan anak walaupun ada azan dan adanya angket ya Pak ya. Untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan supaya semua dapat berjalan sesuai rencana Bapak? Ya, komitmen yang secara pribadi ya yang akan saya lakukan Bu. Iya. Ya, jadi komitmen saya karena memang ini adalah saya pikir adalah kewajiban saya, tugas saya juga sebagai orang yang diamanahkan oleh kepercayaan saya, berarti Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala berada di sini untuk mengingatkan sesama umat Islam, terutama di sini saya diamanahkan kepada peserta didik seperti itu. Jadi saya akan berkomitmen untuk melakukan ini secara kontinu, secara kolaboratif dengan beberapa pihak. Saya yakin dari ide-ide ini kalau kita kembangkan bisa jadi budaya di sekolah. Karena saya pun sudah coba survei ke sekolah-sekolah, misalnya kemarin waktu di daerah Camat Gabun ya di P4 itu kan ada SMK ya. Nah, saya lihat kalau lagi sholat masih sekali. Mereka tentunya di dalam mereka dibimbing gitu. Mereka sampai
sampai berjalan lebih cepat gitu, takut terlambat. Artinya ada sistem yang dibuat di sana dan itu muncul kesadaran. Jadi tidak perlu sampai ada guru yang teriak-teriak, "Ayo kelas," gitu, tapi mereka penuh kesadaran seperti itu. Jadi saya akan coba, eee, dengan semua metode yang akan saya rencanakan, termasuk juga saya akan coba belajar kepada sekolah-sekolah lain, bertanya bagaimana penerapannya, langkah-langkahnya, supaya nanti saya bisa lakukan. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi komitmen ke depannya akan dilaksanakan secara berkelanjutan berarti ya Pak ya. Ya, Kelanjutan betul. selain itu dukungan atau bantuan apa nih Pak yang Bapak butuhkan selama proses ini Pak? Ya, saya butuh dukungan karena ini juga melibatkan satu kesiswaan ya Bu ya. Karena pengingatan itu saya mungkin even saya lagi nggak masuk sekolah, saya nggak bisa ngandelin diri saya sendiri, saya butuh juga dukungan dari yang lain. Ya, rencananya sih saya akan bekerja sama dengan kesiswaan. Kesiswaan kan memang membidangi ini, di dalamnya juga ada guru-guru agama Islam. Pun nanti mungkin melibatkan juga pihak ekskul rohani Islam, ya sebagai kadang-kadang kan butuh juga yang ngingetin adalah teman seangkatannya, teman sejawatnya sendiri. Ya kesadaran itu akhirnya jadi muncul. Ya terutama juga dari pihak pimpinan sehingga kebijakan yang saya lakukan nantinya terkomunikasi, tidak menjadi pertanyaan bagi semua pihak gitu Bu. Iya. Berarti setelah dari percakapan kita Pak ya, dari tadi mungkin Bapak sudah sedikit tercerahkan nih Pak. Bahkan mungkin sudah mendapatkan solusi ya Pak ya. Nah, selanjutnya nanti dari langkah-langkah maupun rencana aksi yang akan Bapak lakukan secara berkelanjutan ke depannya, saya mungkin ingin melihat ya Pak ya perkembangannya, baik itu mungkin dokumentasi kegiatannya dan perkembangan langkah-langkahnya apakah sudah berjalan ya Pak ya. Nah, ternyata sesi coaching ini ya menurut saya selain mungkin bermanfaat untuk Bapak dan menemukan solusi, bagi saya juga ternyata menambah ilmu saya Pak. Mungkin beberapa hal bisa saya terapkan di sekolah saya. Bagaimana Pak? Apa ada yang mau kita bahas lagi mengenai permasalahan Ya, saya rasa cukup Bu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan ya, saya harap kita ada pertemuan lanjutan sehingga saya bisa kembali sharing hasil dari apa yang saya rencanakan, saya lakukan, praktiknya bagaimana supaya Ibu dan kita juga bisa saling melakukan refleksi ya Bu ya, membantu saya dalam refleksi nantinya gitu. Iya baik Pak, kalau begitu nanti kita rencanakan pertemuan selanjutnya ya Pak ya untuk melihat aksi nyata apakah sudah berjalan sesuai rencana Bapak. Baik. Ya Baik, kalau Bu Eka. begitu terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu Eka ya sudah mendampingi juga dalam sesi coaching ini. Sama-sama. Ya. Di jalan ini begitu berat, langkahku perlahan, kadang tersendat. Namun ku tahu ku takkan menyerah, meski badai datang menghadang arah. Aku takkan takut, aku takkan gentar,